Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tetap iman, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim kembali lewat video saya. Dan mudah-mudahan panjenengan semua, saya ingin berdoa buat panjenengan semua pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, semoga usaha panjenengan senantiasa diberikan sukses. Apabila ada problematika, masalah-masalah dalam kehidupan kita, semoga segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat berjuang, berikhtiar, karena ikhtiar adalah suatu kewajiban yang diperintahkan, walaupun hasil akhirnya nanti adalah Gusti Allah dulur yang menentukan. Saudaraku, saya mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan panjenengan semua, walaupun kita tidak bisa ngopi bareng lewat video saya ini, mungkin bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua pemirsa Tembelang TV yang ada di Indonesia. Dulur, seorang pendekar pencak silat atau seorang ahli bela diri apapun lah, baik itu pencak silat, karate, kemudian wushu, kemudian tai chi dan lain sebagainya, gulat, kemudian apalagi judo, jujitsu dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu mampu melakukan gerakan-gerakan ilmu bela diri, dalam hal ini kalau masyarakat di Jawa umumnya atau bela diri asli Indonesia adalah pencak silat. Seseorang yang mampu melakukan gerakan-gerakan bela diri khususnya pencak silat, ini yang jelas orang itu telah dididik oleh sang gurunya. Seseorang yang mampu melakukan gerakan-gerakan pencak silat, tidaklah mungkin orang itu hanya melihat dari tontonan video kemudian akhirnya meniru gerakan-gerakan pencak silat. Tidaklah mungkin. Tapi saya yakin orang-orang yang punya kemampuan ilmu bela diri pencak silat adalah orang-orang yang pernah berguru, orang-orang yang pernah langsung mendapatkan pelajaran dari seseorang. Tidaklah mungkin belajar dari medsos, tidaklah mungkin. Karena gerakan-gerakan bela diri tidak bisa mungkin dipelajari dari medsos. Gerakan-gerakan ilmu bela diri khususnya pencak silat ini saya yakin harus kita pelajari dari seseorang, dari sang guru. Cara menendang, cara memukul, cara menyerang, cara menghindar, kemudian teknis-teknis dasar dari ilmu pencak silat itu saya yakin nggak bisa dipelajari dari medsos. Gerakan tendangan, gerakan pukulan itu saya yakin ini bisa kita lakukan kalau ada guru yang mengajar. Nggak bisa terus kita belajar dari medsos gerakan-gerakan pencak silat kemudian terus kita praktekkan, tidak akan bisa sempurna, itu saya yakin. Nah, dari berbagai orang-orang yang pernah saya tahu, orang-orang yang memang ahli dalam bidang ilmu bela diri, ternyata mereka yang mendapatkan ilmu dari guru. Guru ini siapa? Orang yang langsung bertatap muka dengan kita, yang mengajarkan ilmu. Ini adalah namanya guru. Dan ketika seseorang mendalami suatu ilmu, salah satunya adalah ilmu kanuragan, olahraga pencak silat dan bela diri yang lain, ini ketika diajarkan oleh guru, maka dia akan mampu melakukan gerakan-gerakan ilmu bela diri yang sempurna. Coba
jenengan praktekan. Sampean awalnya tidak pernah berguru pencak silat atau ilmu bela diri yang lain, melihat YouTube langsung dipraktekno, jajal, tidak akan bisa sempurna. Jadi ilmu itu tidak akan bisa sempurna ketika tidak ada gurunya. Tidak bisa terus kita mengambil referensi dari medsos, melihat medsos, kemudian kita anggap inilah ilmu yang kemudian harus kita praktekkan. Tidak akan bisa. Jadi ilmu itu bisa dipraktekkan dengan sempurna kalau ada gurunya. Ada gurunya. Nah, saudaraku, mungkin panjenengan semua juga sangat-sangat prihatin. Banyak sekali saat ini dari saudara-saudara kita yang mengambil referensi atau acuan-acuan dari medsos, dari figur seseorang, apalagi terkait ilmu, apalagi ilmu agama. Apalagi ilmu agama, melihat, mengambil referensi acuannya dari medsos, dari statement seseorang yang tidak pernah kita kenal, kemudian kita jadikan sebagai acuan untuk kita berstatement terkait dengan urusan peribadatan atau amalia ibadah. Apakah bisa sempurna? Menurut saya sih tidak bisa. Karena apalagi kalau ilmu agama itu sanad ilmunya harus jelas. Tidak bisa kita mengambil dari medsos kemudian terus kita sampaikan, apalagi yang pada akhirnya ya begitu, tidak akan bisa sempurna, akhirnya merugikan banyak pihak. Karena apa? Ya tadi tidak ada bimbingan dari guru. Begitu juga kembali lagi ke tadi gerakan-gerakan ilmu bela diri, umpama belajar menendang atau memukul, kalau melihat medsos kemudian tiba-tiba belajar menendang, apalagi mohon maaf tendangan putar lah, ya akhirnya main celek kabeh, main selek kabeh. Begitu juga ilmu yang pada akhirnya ketika seseorang itu hanya melihat, tidak bertemu langsung dengan orang yang pada akhirnya diangkat sebagai gurunya sendiri, terus dipraktekno, ya kacau. Membuat resah semuanya. Yang namanya guru itu adalah orang yang langsung berhadapan membimbing kita terkait masalah ilmu apa saja. Ilmu bela diri, ilmu agama. Kembali lagi, coba sama praktekkan ilmu bela diri, melihat medsos, caranya nendang ya opo. Sama praktek mau enggak jungkel-jungkel dewe, bahasa Jawa ning ngono. Bahasa Jombange jungkel-jungkel dewe. Wong ora anak gurune dipraktekno melihat medsos. Begitu juga terkait dengan akhir-akhir ini, banyak saudara-saudara kita yang menyampaikan yang pada akhirnya apa yang dia sampaikan itu membuat keresahan. Yang beliau sampaikan ini membuat kebingungan, apalagi yang disampaikan itu menyalah-nyalahkan amalia ibadah orang lain. Ini adalah akibat dari melihat medsos, berguru pada medsos, yang diyakini bahwasanya apa yang disampaikan seseorang di medsos itu menjadi keyakinan, padahal kita tidak pernah tahu apabila kita meyakini atau mengambil dari apa yang disampaikan oleh seseorang atau figur yang ada di medsos, kemudian kita pakai. Kita tidak pernah tahu bagaimana amal ibadah dari orang-orang yang menyampaikan itu di medsos. Apalagi kita tidak pernah tahu sanad ilmunya sampai bagaimana, sampai di mana, mengerucutnya ilmu itu sampai di mana. Jadi saudaraku, alangkah baiknya kalau kita melakukan satu hal itu referensinya pada guru kita, apalagi terkait amalia ibadah. Dan yang paling penting adalah saya meyakini bahwasanya guru-guru kita tidak pernah mengajarkan sesuatu yang salah, apalagi kita disuruh untuk mengolok-ngolok, untuk menyalah-nyalakan amalia ibadah orang lain. Wes dulur, ngunuai terima kasih. Maka kesimpulannya, belajar ilmu bela diri tidak akan bisa kita belajar dari medsos,
belajar ilmu agama juga kita tidak akan bisa dari medsos. Yang penting, yang paling penting sekali lagi kita adalah belajar dari guru yang kita langsung bertatap muka. Oke, terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.